Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Kusumahan Hartoyo, NRP 1830-128, dan teman saya Teguh Alfariji dengan NRP 1830-125. Di sini kami akan menjelaskan apa itu influence diagram. Diawali dengan pengertian influence diagram. Berdasarkan Dale Leibniz tahun 1994, influence diagram menggambarkan hubungan input dengan komponen sistem. Hubungan yang terjadi antara komponen di dalam sistem dan hubungan berbagai komponen dengan output sistem, termasuk bagaimana pengaruh terhubung tersebut terhadap kinerja sistem yang diamati. Lalu ada pengertian secara umum. Influence diagram merupakan representasi grafis yang menggambarkan relasi pengaruh kausal dari input ke sistem antara komponen dalam sistem dan dari sistem ke lingkungan sebagai output atau sebagai umpan balik. Lalu dilanjut dengan fungsi dan tujuan. Fungsi influence diagram yaitu untuk menjelaskan suatu sistem yang kompleks untuk melakukan pemecahan suatu masalah. Lalu tujuan dari influence diagram yaitu menggambarkan proses transformasi sistem dalam bentuk hubungan struktural dan sebab akibat antara aspek sistem. Lalu selanjutnya dilanjut ke keuntungan influence diagram. Terbagi menjadi 4, diantaranya menunjukkan dampak perubahan, kedua menyediakan relationship framework, ketiga model disajikan dengan grafis, lalu keempat menguji ketergantungan antara variabel. Lanjut ke slide. Influence diagram memiliki 2 konsep, diantaranya konsep Forrester dan Eden. Konsep Forrester itu memiliki 6 simbol, diantaranya entitas berasal dari lingkungan resource atau yang kembali ke lingkungan sink yang digambarkan dengan awan. Lalu yang kedua, parameter atau konstan digambarkan dengan lingkaran horizon. Yang ketiga, variabel digambarkan dengan lingkaran. Yang keempat, stage atau level digambarkan dengan segi 4. Lalu yang kelima, fungsi atau rate equation atau decision function digambarkan dengan velvet. Lalu yang keenam, aliran digambarkan dengan panah. Lalu ada influence diagram konsep Eden. Terbagi menjadi 4, diantaranya variabel. 1. Variabel bebas. Input tidak terkendali digambarkan dengan awan. Lalu yang kedua, variabel terkait. Output digambarkan dengan oval atau elipse. Lalu yang ketiga, variabel terikat komponen sistem digambarkan dengan lingkaran. Lalu yang keempat, variabel bebas. Input terkendali atau keputusan digambarkan dengan segi 4. Dilanjut oleh Teguh Alfariji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Alfariji, NRP 1830-125. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Chandra Kusumahan Hartoyo. Contoh influence diagram. Jadi influence dari diagram kemacetan pertama dilihat dari bawah atau output. Outputnya itu macet. Lalu kita tentukan dulu apa sih yang menyebabkan terjadinya kemacetan variabel. Terus penyebabnya apa aja. Jadi di influence-nya ada yang namanya variabel terkontrol. Dengan kasus ini, variabel terkontrol itu jumlah mobil dan jumlah motor. Kenapa sih ini disebut variabel terkontrol? Karena hal ini dapat dibatasi. Contohnya dengan memperlakukan ganjil genap. Otomatis jumlah mobil dan motor dapat berkurang. Kemudian ada variabel yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan di sini. Variabel yang tidak bisa terkontrol yaitu kapasitas permintaan. Banyaknya pembangunan juga mengapa kapasitas permintaan dikatakan variabel yang tidak bisa dikendalikan karena seiring perkembangan zaman, kapasitas permintaan tentang mempunyai kendaraan pun semakin menonjol pesat. Hal ini dikarenakan bahwa hampir setiap keluarga memiliki kendaraan. Lalu mengapa sih sikap dan perilaku orang dikatakan sebagai variabel yang tidak bisa dikendalikan?
Sebab setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dikendalikan. Sikap dan perilaku yang berpikiran ingin selalu memiliki kendaraan ini menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan. Banyak juga merupakan variabel yang tidak bisa dikendalikan karena semakin perkembangan zaman, pembangunan akan sering terjadi. Karena suatu wilayah dapat dikatakan berkembang jika banyaknya pembangunan yang berlangsung. Namun hal ini tentu saja merupakan hal yang membuat kemacetan. Selanjutnya ada variabel sistem yang dilambangkan oleh lingkaran. Di sini yang termasuk variabel sistem yaitu jumlah kendaraan, luas jalan, angkutan ngetem sembarangan, penggunaan motor, dan penggunaan mobil. Kapasitas permintaan menyebabkan jumlah kendaraan semakin bertambah. Hal ini juga berlaku untuk jumlah mobil dan jumlah motor yang semakin banyaknya jumlah mobil dan jumlah motor membuat jumlah kendaraan semakin bertambah. Jumlah mobil dan jumlah motor berpengaruh terhadap pengguna mobil dan pengguna motor, sehingga semakin banyaknya penggunaan mobil dan motor dapat menyebabkan kemacetan. Lalu ada sikap dan perilaku orang dalam. Hal ini, sikap dan perilaku orang membuat orang-orang mempunyai jumlah kendaraan menjadi semakin meningkat. Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan orang-orang bahwa setiap keluarga harus memiliki kendaraan. Hal ini juga menyebabkan jumlah kendaraan meningkat. Sikap dan perilaku seseorang seperti supir angkot umum juga menyebabkan terjadinya ngetem sembarangan di tempat umum, sehingga menyebabkan luas jalan yang menyempit. Banyaknya pembangunan menyebabkan penyempitan luas jalan. Jumlah kendaraan yang semakin banyak menyebabkan luas jalan yang tersedia menjadi sempit, sehingga terjadi penumpukan. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan jalan menjadi terbatas, sehingga ruas jalan menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Akibatnya, banyak faktor-faktor yang saling berkaitan, seperti contoh yang telah dipaparkan luas jalan. Pengguna motor dan mobil memiliki pengaruh yang besar terhadap kemacetan. Itu adalah salah satu dari penjelasan influence diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandra Kusuma Hartoyo. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya atau kesalahan kata-katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.